Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Kita akan mempelajari salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya sudah tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Sudah. Siapa? Sahabat Rasulullah. Nah, kita akan mempelajari biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun ketiga tahun Hijrah, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun ketiga tahun Hijrah, atau 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki nama asli, yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Marrah At-Tamimi. Singkatnya, Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Tahukah kalian kenapa nama Abdullah tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar? Tidak. Karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam, maka diberi nama kuria. Abu Bakar artinya pelopor pagi hari. Ia adalah laki-laki yang melopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Nama julukan inilah yang kemudian sering banyak dipakai. Pada masa jahiliyah juga, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia melakukan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat gigih dan tekun. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik. Yang kedua adalah Abu Bakar juga orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan atau siddiq. Ia sangat mencintai Islam. Yang ketiga adalah Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka. Di antaranya, dia merelakan kemerdekaan Bilal bin Rabah. Yang keempat adalah Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang. Yang terakhir adalah Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah SAW yang setia dan mencintai Rasulullah SAW. Begitu cintanya kepada baginda Rasulullah sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawanya. Begitu cintanya juga hingga saat Rasulullah tidur di pangkuannya, ia tidak berani bergeser dan bergerak. Bahkan saat ia digigit serangga pun, ia tidak bergerak karena khawatir kalau Rasulullah terbangun. Adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah. Sahabat Abu Bakar dipilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah oleh mayoritas sahabat. Proses pemilihan melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu, sahabat Ansar dan Muhajirin berkumpul untuk menentukan khalifah, baik sahabat Ansar maupun Muhajirin. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengukir prestasi, yaitu antara lain yang pertama, menertibkan gerakan murtad yang keluar dari Islam. Sebelumnya sudah tahu murtad itu apa? Murtad adalah orang-orang yang keluar. Kebanyakan orang-orang murtad adalah mereka yang imannya lemah atau mereka yang baru masuk Islam. Mereka hanya taat dan patuh saat masih ada Rasulullah. Sepeninggalannya Rasulullah, mereka banyak yang keluar dari Islam. Kondisi tersebut disebabkan kebanyakan dari mereka masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun
9 Hijriah, sementara Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijriah. Dengan demikian mereka baru saja masuk Islam. Khalifah Abu Bakar mengingatkan mereka agar kembali ke Islam. Namun mereka membangkang karena Khalifah Abu Bakar pun melumpuhkan gerakan mereka agar tidak merusak persatuan Islam. Nah, yang kedua adalah menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, sementara itu sebagian kaum muslimin ada yang enggan membayar zakat dikarenakan mereka imannya belum kuat, juga disebabkan pemahaman yang salah terhadap ajaran zakat. Mereka ini menganggap zakat itu sebagai pajak, sehingga ketika pemimpin agung nan kuat, yakni Rasulullah SAW wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Sudah tidak ada lagi pajak sepeninggalan Rasulullah. Padahal dalam Islam, zakat bukanlah pajak. Gerakan Nabi palsu sebenarnya sudah muncul pada saat Rasulullah SAW masih ada. Gerakan ini semakin meningkat di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah Al-Yamamah. Tokoh lain yang mengaku menjadi nabi adalah Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia menumpas gerakan nabi palsu untuk menyelamatkan umat Islam dari kekufuran. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad adalah kekufuran dan murtad. Yang terakhir adalah membukukan Al-Quran. Akibat peperangan menumpas kaum murtad, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran telah gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran dapat kedepannya sulit diajarkan karena para penghafal semakin sedikit. Usulan dari Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah menunjuk sahabat Zain bin Sabit memimpin tim penulis Al-Quran. Hasil tulisan mushaf Al-Quran yang pertama ini kemudian disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah SAW. Nah, dari itu tadi ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Iya, Pak. Mengapa sahabat Nabi Abu Bakar kenapa dijuluki sebagai As-Siddiq? Nah, As-Siddiq sendiri memiliki arti orang yang sangat jujur dan atau banyak membenarkan. Abu Bakar mendapatkan julukan ini karena merupakan sahabat Nabi yang sangat mempercayai Nabi Muhammad, bahkan terkait hal-hal yang tidak masuk akal. Akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.